Untuk keperluan analisis pendapatan, mana yang masuk pada biaya tetap dan mana yang dikelompokkan sebagai biaya variabel. Coba jelaskan mengapa kandang dan peralatan itu menjadi bagian investasi dalam perhitungan pendapatan usaha ternak domba, dan kemudian penyusutan kandang dan peralatan itu dimasukkan dalam atau diidentifikasikan sebagai biaya tetap. Bisa dipahami pertanyaan Ibu? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kandang dimasukkan ke dalam biaya investasi karena yang pertama, kandang ini merupakan aset yang akan digunakan dan masa umur ekonomisnya lama, 10-15 tahun, tergantung dari kandang tersebut. Apakah kandang itu darurat, terbuat dari bahan-bahan lokal atau dari permanen seperti semen. Kemudian penyusutan kandang dimasukkan sebagai biaya tetap karena yang pertama penyusutan kandang ini kita hitung dengan metode garis lurus sehingga penyusutan setiap tahun itu sama, sehingga dianggap sebagai biaya tetap karena tidak tergantung dari berapa banyak jumlah ternak yang akan dipelihara, baik ternak itu ada ataupun tidak. Iya, Ibu. Kemudian mengapa ternaknya tidak masuk di investasi, hanya kandang saja? Dasar pertimbangannya apa? Proyeknya ini kan usianya 7 tahun. Kenapa ternak tidak masuk? Ternak tidak masuk karena di dalam berjalannya usaha maka akan ada proses pergantian ternak seterusnya sehingga tidak dimasukkan. Pergantian ternak karena dijual atau bagaimana? Baik, Ibu, jadi pergantian ternak yang dimaksud baik itu karena dijual, dikonsumsi maupun digunakan untuk adat sehingga bergulir terus dan tidak tetap. Karena itu tidak dimasukkan ke biaya tetap. Terima kasih, Ibu. Oke, baik ya. Karakteristik responden ya. Salah satunya adalah tingkat pendidikan. Anda menyatakan di bagian depannya bahwa kalau tingkat pendidikan semakin tinggi, tingkat pendidikan peternak semakin tinggi, maka produktivitas usaha peternakan itu semakin meningkat. Sedangkan fakta dari penelitian Anda bahwa tingkat pendidikan peternak domba ekor gemuk di Kabupaten Saburai Jua itu relatif ya sangat rendah karena 55,6% itu tidak sekolah, dan semua peternak yang menjadi responden Anda itu belum pernah mendapatkan pendidikan non formal seperti penyuluhan, pelatihan dan sebagainya yang berkaitan dengan usaha ternak domba. Bagaimana ini dua pernyataan yang kontra? Kalau tingkat pendidikan makin tinggi maka produktivitas usaha peternakannya semakin tinggi ya. Faktanya berbeda. Bisa Anda jelaskan ya? Baik, Ibu. Jadi pada faktanya bahwa tingkat pendidikan peternak domba di Kabupaten Saburai Jua itu rendah pendidikan formalnya. Kemudian berkaitan dengan produktivitas ternak, bahwa memang untuk produktivitas ternak domba di Kabupaten Saburai Jua saya katakan belum maksimal. Karena yang pertama dilihat dari sistem pemeliharaannya masih menggunakan cara lama, belum ada pemikiran untuk menjadikan usaha ternak ini sebagai komersial, sebagai pendapatan utama yang dapat menunjang. Oke, silakan diselesaikan kalimat. Seandainya pendidikan peternak ini lebih tinggi, maka otomatis mereka akan berpikir ke depan, berpikir bagaimana menjadikan usaha ternak ini komersial seperti itu. Dengan demikian, maka usaha ternak tersebut produktivitasnya akan semakin baik. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Berkaitan dengan tenaga kerja ya. Di sini Anda menulis bahwa ada 8,9% tenaga kerja itu tidak memiliki tanggungan keluarga. Itu apakah hanya responden itu sebagai kepala keluarga, dia tidak punya, artinya dia hidup sendiri begitu atau bagaimana maksudnya? Baik, Ibu, berkaitan dengan responden yang tidak memiliki tanggungan keluarga, benar, Ibu, bahwa mereka ada yang hidup sendirian, bapak-bapak sendiri, kemudian ada yang ibu-ibu sendiri yang sudah tua, tapi mereka masih mengusahakan ternak domba seperti itu, Ibu. Yang benar mana? Sistem peternakan rakyat atau sistem pemeliharaan rakyat? Sistem peternakan rakyat, Bapak. Kalau sistem pemeliharaan rakyat berarti konotasinya memelihara rakyat. Kalau sistem peternakan rakyat berarti sistem peternakan rakyat berarti pemeliharaan ternak yang dilaksanakan oleh rakyat-rakyat, gitu kan? Kalau secara harfiah. Kalau sistem pemeliharaan rakyat berarti kita pelihara rakyat. Kita masih tanya pelihara siapa. Jadi yang benar mana? Sistem peternakan rakyat atau sistem pemeliharaan rakyat? Yang benar sistem peternakan rakyat, Bapak. Ya. Baik, dalam penjelasan Anda di dalam tulisan ini, Anda menyatakan bahwa sistem peternakan domba ya sistem usaha beternak domba di Kabupaten Saburai Jua itu masuk dalam sistem ekstensif tradisional. Alasannya karena diwariskan oleh orang tua secara turun-temurun. Apa kriteria itu yang termasuk yang dapat kita kategorikan sebagai ciri dari sistem peternakan
ekstensif tradisional. Baik Ibu, ada ciri lain. Yang pertama, ciri dari ekstensif tradisional pada usaha ternak domba di Kabupaten Saburai Jua, di mana peternak mengembalakan domba pada pagi hari, kemudian dilepas di padang. Selanjutnya pada sore hari peternak menjemput domba tersebut untuk kembali ke kandang. Dari sistem manajemen pakan, peternak mengembalakan domba di padang luas, kemudian jika di situ tersedia pakan tambahan seperti lamtoro, turi, mereka akan potong dan berikan kepada ternak. Peternak tidak belum peduli dengan gizi, dengan kepenuhan gizi dari ternak tersebut. Apakah cuma gizi saja? Gizi dan kuantitasnya, Bapak. Ya. Kalau dilihat dari sistem perkawinan belum maksimal karena peternak belum manajemen kapan ternak ini dikawinkan untuk diproses lebih lanjut, tetapi dibiarkan begitu saja sehingga dari ternak itu sendiri kapan mau kawin itu tidak dikontrol oleh peternak. Baik, yang berikut di hasil penelitian Anda ini menggunakan